Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tugas paper pemasaran yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Ninyoman Rusmiati SEMM. Jadi di sini yang akan dibahas oleh kelompok 6 adalah pengaruh dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli e-sambal di wilayah Bali. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pring Atisa, NPM 103. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Wulandari, NPM 112. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Aishtarini dengan NPM 114. Perkenalkan, nama saya Si Ayu Agung Krisna Pratnyaswari Dewi, NPM 116. Perkenalkan, nama saya Imadi Uni Prayoga, NPM 117. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan zaman. Sejak hadirnya internet pada tahun 1994 di Indonesia, itu merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Berdasarkan data dari Internet World Stats pada tahun 2021, melampirkan bahwa pengguna internet di dunia mencapai 7,87 miliar orang dengan tingkat penetrasi sebesar 65,6%. Estimasi dari Internet World Stats pada tahun 2021, Indonesia menduduki urutan keempat setelah China, India, dan United States dengan top 20 negara dengan penggunaan internet tertinggi. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh dukungan selebriti terhadap minat beli konsumen. Yang kedua yaitu bagaimanakah pengaruh ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Dan yang ketiga bagaimanakah pengaruh dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh dukungan selebriti terhadap minat beli konsumen. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi di sini penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak pembaca maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Jadi manfaat penelitian tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yaitu agar bermanfaat bagi akademis dan pembaca, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan, juga sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan minat beli konsumen. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang sedang melakukan penilaian minat beli konsumen agar penelitian ini dijadikan rujukan agar bisa membantu dalam meningkatkan minat beli konsumen. Di sini saya mau menjelaskan tentang isi dari tinjauan pustaka. Baik, isi yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu teori tidak beralasan, Theory of Reason Action. Yang kedua ada dukungan selebriti. Yang tiga ada ulasan pelanggan online. Selanjutnya ada aplikasi penelitian sebelumnya. Nama peneliti yaitu Aditya Farhan Hasrul Suharyati dan Rosali Sembiring 2021. Judul penelitiannya yaitu analisis pengaruh online customer review dan rating terhadap minat beli produk elektronik di Tokopedia. Variabel peneliti yaitu variabel yang digunakan variabel independen X online customer review rating. Variabel yang kedua ada variabel dependen Y, minat beli. Hasil penelitiannya yaitu dari hasil uji yang telah dilakukan oleh peneliti online review, rating customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan customer rating independen tidak berpengaruh terhadap minat beli. Yang kedua ada Eka Syarifah Karyaningsih 2021. Judul penelitiannya pengaruh online customer review dan kepercayaan terhadap minat beli pada marketplace Lazada. Variabel penelitiannya yaitu variabel independen X online customer review kepercayaan. Yang kedua ada variabel dependen Y, minat beli. Yang selanjutnya adalah ada hasil penelitian yaitu online customer review dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat beli. Yang ketiga ada kelompok 8. Judul penelitian yaitu dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli produk e-sambal di wilayah Bali.
dengan menggunakan variabel penelitian yaitu variabel independen X, dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online variabel dependen Y yaitu minat beli. Hasil penelitiannya masih dalam penelitian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran di mana terjadinya fluktuasi minat beli konsumen pada IS di wilayah Bali. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh dukungan selebriti terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, bagaimana pengaruh dukungan selebriti ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada teori yang digunakan yaitu yang pertama, teori tindak beralasan Jalil ECAL 2019. Yang kedua ada dukungan selebriti Kalangi DKK 2019. Yang ketiga ada ulasan pelanggan online Shooting DKK 2021. Selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama ada Febriana Cahyaningrum 2020. Yang kedua ada Muhammad Taumi 2017. Yang ketiga ada Sam Biring DKK 2021. Yang keempat ada Novita Mileva 2019. Yang kelima ada Syarifah Karyaningsih 2021. Yang keenam ada Monika LA dan Kusuma Wardani 2019. Setelah teori dan teori dukungan, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pertama, dukungan selebriti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hipotesis 2, ulasan pelanggan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Dan hipotesis 3, dukungan selebriti ulasan pelanggan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Yang kedua ada hasil analisis dan pembahasan. Yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada kerangka konsep di mana dukungan selebriti X1 dan ulasan pelanggan online X2 berpengaruh terhadap minat beli Y. Isi dari tinjauan pustaka yang terakhir yaitu ada hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh dukungan selebriti terhadap minat beli. Hipotesis kedua, pengaruh ulasan pelanggan online terhadap minat beli konsumen. Hipotesis ketiga, pengaruh dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan metode objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada Itsambel secara online melalui media sosial Instagram Itsambel dan website Itsambel. Objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu dukungan selebriti, ulasan konsumen online terhadap minat beli konsumen Itsambel di wilayah Bali tahun 2022. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah follower Itsambel yang memiliki akun media sosial Instagram sebanyak 334.000 orang, dengan anggapan bahwa orang-orang tersebut telah mengetahui keberadaan produk Itsambel, namun belum mencoba dan telah mencoba produk dari Itsambel. Selanjutnya ada sampel. Metode sampel dari penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, tepatnya accidental sampling, yakni mengambil sampel secara kebetulan dari populasi yang berkenan mengisi Google Form. Dalam penentuan jumlah sampel yang diambil menggunakan metode Yamane yaitu dengan error level 10% atau 0,1. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel bebas atau variabel independen menurut Sugiono, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen atau terikat. Variabel bebas pada penilaian ini yaitu dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu minat beli. Yang ketiga ada jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner, jumlah responden dan hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner kepada followers Itsambel. Sumber data penelitian ini adalah data Premier. Sugiono menyatakan bahwa data Premier adalah sumber data yang langsung didapat dari lapangan. Data Premier dalam penelitian ini adalah jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada followers Itsambel. Yang keempat ada metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Menurut Sugiono, skor yang digunakan pada penelitian adalah berskala 5. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju, skor 4 diberikan untuk jawaban setuju, skor 3 diberikan untuk jawaban ragu-ragu, skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju, dan skor 1 diberikan untuk jawaban sangat tidak setuju. Untuk menetapkan penilaian secara kuantitatif, setiap variabel digunakan skala interval dengan menginterpretasikan rata-rata skor kategori penilaiannya. Yang kelima, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada uji instrumen. Uji instrumen ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas, suatu alat ukur atau instrumen pengukur dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach's alpha. Yang kedua ada uji asumsi klasi. Uji asumsi klasi terhadap model regresi yang dilakukan pada penelitian untuk menguji apakah model regresi tersebut baik atau tidak. Uji asumsi klasi yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonikaritas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamatan lain. Uji multikolinearitas adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Analisis dengan menggunakan regresi linear berganda digunakan untuk menguji suatu variabel dependen atau variabel terikat terhadap beberapa variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, analisis berganda digunakan untuk menguji pengaruh dukungan selebriti, ulasan pelanggan online, dan persepsi kualitas produk terhadap minat beli. Yang keempat ada uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji determinasi dan uji T. Uji determinasi berdasarkan Gaussali, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam suatu penelitian. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Uji T berdasarkan Gaussali, uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima ada uji F atau goodness of fit. Berdasarkan Gaussali, uji pengaruh simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau join mempengaruhi variabel dependen. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 4 mengenai analisis data dan pembahasan. Yang pertama mengenai deskripsi data. Gambaran umum perusahaan. Perusahaan Itsambal merupakan perusahaan yang memproduksi produk sambal yang dirilis pada tahun 2018. Perusahaan ini memiliki 11-50 karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli Itsambal di wilayah Bali. Populasi dalam penelitian ini yaitu followers Itsambal yang memiliki sosial media Instagram sebanyak 334.000 orang, dengan anggapan bahwa orang-orang tersebut telah mengetahui keberadaan produk Itsambal namun belum mencoba dan telah mencoba produk dari Itsambal. Dalam penentuan jumlah sampel yang diambil menggunakan metode Yamane, yaitu dengan error level 10% atau 0,1, maka didapatkan hasil responden sebanyak 100 orang. Teknik sampling dari penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, tepatnya accidental sampling, yakni mengambil sampel secara kebetulan dari populasi yang berkenan mengisi Google Form. Data penelitian diperoleh dari hasil pengisian Google Form yang disebarkan kepada konsumen dari Itsambal. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Hasil analisis ini mengacu pada hasil pengaruh variabel dukungan selebriti atau X1, variabel ulasan pelanggan online atau X2 terhadap minat beli atau Y, Itsambal di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh dukungan selebriti terhadap minat beli.
Pengaruh dukungan selebriti terhadap minat beli diperoleh T-hitung sebesar 4,413, lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,985, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga HA0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa variabel dukungan selebriti berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Koefisien regresi beta 1 atau variabel dukungan selebriti sebesar 0,405 menunjukkan bahwa meningkatnya nilai minat beli Itsambel di wilayah Bali. Yang kedua, pengaruh ulasan pelanggan online terhadap minat beli. Pengaruh ulasan pelanggan terhadap minat beli diperoleh T-hitung sebesar 6,705, lebih besar daripada T-hitung sebesar 1,985, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga HA0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa variabel ulasan pelanggan online berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Koefisien regresi beta 2 atau variabel ulasan pelanggan online sebesar 0,608 menunjukkan bahwa meningkatnya ulasan pelanggan online maka akan meningkatkan minat beli Itsambel di wilayah Bali. Dan yang ketiga, pengaruh dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online terhadap minat beli. Berdasarkan uji F atau secara simultan, diperoleh F hitung sebesar 53,082, lebih besar daripada F tabel sebesar 2,70 dengan nilai signifikansi F adalah 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Maka HA0 ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti bahwa variabel dukungan selebriti atau X1, variabel ulasan pelanggan online atau X2 secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli atau Y Itsambel di wilayah Bali. Saya akan membahas bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, maka didapatkan simpulan dari hasil penelitian, yaitu yang pertama, dukungan selebriti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat beli Itsambel di wilayah Bali. Yang kedua, ulasan pelanggan online berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat beli Itsambel di wilayah Bali. Yang ketiga, dukungan selebriti dan ulasan pelanggan online berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat beli Itsambel di wilayah Bali. Yang kedua, yaitu saran. Dalam usaha meningkatkan minat beli, maka perusahaan Itsambel disarankan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan Itsambel harus memperhatikan dukungan selebriti. Dengan meningkatnya dukungan selebriti, maka minat beli Itsambel di wilayah Bali juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua, perusahaan perlu memperhatikan ulasan pelanggan online mengenai Itsambel di wilayah Bali. Dengan ulasan pelanggan online yang baik, maka minat beli Itsambel di Indonesia pun akan semakin meningkat. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi minat beli, seperti menambahkan 1 atau 2 variabel intervening, serta mampu untuk memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya terbatas pada Itsambel di wilayah Bali. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang kurang atau salah penyampaian, kami mohon maaf dan terima kasih.